Oke, teman-teman, sekali lagi selamat datang buat teman-teman yang tadi mungkin baru joinnya juga menyusul. Selamat datang di sesi pertama dari Basic Apologetics di tahun ini ya. Dan nanti akan ada rangkaian selanjutnya, tapi itu akan diumumkan nanti di terakhir. Tapi yang pasti selama jam ke depan ini kita akan mendengarkan 30 menit kajian dan juga nanti dilanjutkan dengan pembahasan dari pertanyaan teman-teman. Nah, pertanyaan teman-teman itu bisa disampaikan melalui link Slido. Aku boleh minta tolong operator untuk sudah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, nih teman-teman juga bisa lihat handout-nya di link tersebut. Ini dari Ko Kevin sudah share untuk link handout dan juga link untuk Slido. Nah, jadi house rules-nya nih, aku ingatkan lagi ya teman-teman, pakai nama masing-masing dan kalau misalkan isi Slido-nya pun juga boleh pakai nama sendiri, nggak harus anonim. Dan kemudian eh, selama kajian ini kita akan minta untuk saat ini kita akan coba dengan 30 menit kita dengerin dulu pemateri akan share apa. Kalau misalnya punya pertanyaan, catat dan kemudian bisa disampaikan di Slido. Nah, nanti di Slido itu kan ada sistem voting. Nanti kita akan sama-sama lihat kita akan pilih 3 sampai 4 pertanyaan yang paling banyak mendapatkan voting, yang berarti kan itu menjadi pertanyaan yang menjadi pertanyaan dominan lah ya, pertanyaan mayoritas. Nah, nanti kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin belum mendapatkan giliran, itu nanti bisa ditampung dan akan dijawab di sesi berikutnya. Oke, kalau misalkan oke boleh kasih reaction. Oke, siap. Nah, jadi tanpa panjang lebar, kita akan persilakan pemateri kita pada malam ini yaitu dari Kak Ari. Silakan. Oke, shalom, selamat hari Sabat buat kita semuanya. Oke, sungguh senang bersyukur kita boleh berkumpul lewat ruang virtual ini pada malam hari ini untuk kita boleh sama-sama belajar bersama berkaitan dengan tema Basic Apologetics. Tadi seperti yang sudah disampaikan Kak Siska, ini adalah sebuah kelanjutan dari workshop Basic Apologetics yang ada di IYC, di mana pembicaranya adalah Bang Deril Syahril. Nah, jadi ini adalah kelanjutan. Jadi artinya sesuatu yang berkesinambungan. Teman-teman, buat mungkin beberapa dari kita yang ada di Zoom ini yang belum bergabung di grup WhatsApp, teman-teman boleh menghubungi kontak hotline IYC yang nanti akan di-share oleh Ko Kevin, dan teman-teman nanti akan di-invite untuk bergabung di dalam grup WhatsApp kita. Nah, jadi sebagai background sebelum kita mulai, di IYC Conference kemarin, Bang Deril sudah membagikan sebuah materi yang sangat bagus, fondasi dari Basic Apologetics. Kenapa sih kita orang muda Advent penting belajar apologetika? Apa sih itu apologetika? Kenapa relevan? Kenapa penting? Kenapa kita jadi orang muda Advent harus belajar hal-hal kayak ginian? Itu sudah dipaparkan oleh Bang Deril dan ada handoutnya juga. Nah, jadi teman-teman yang mau akses handout dari Bang Deril itu nanti juga akan kita share ulang di grup. Jadi teman-teman boleh mengikuti diskusi pelajaran ini sebagai kelanjutan dari workshop yang sudah pernah diikuti. Oke, kita akan mulai topik spesifik pada malam hari ini, tetapi saya mau undang kita sekali lagi untuk tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, dalam waktu yang singkat ini kami rindu untuk boleh belajar, mendalami, menggali, mempertajam pemahaman kami tentang pekabaran kebenaran Sabat. Bantu kami Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menjadi guru kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Oke, jadi dalam series Basic and Practical Apologetics for SDA Youth, kita akan membahas topik-topik spesifik yang berkaitan dengan iman kita. Dan kita bukan cuma mau belajar tentang apa yang kita percaya, tapi lebih dalam lagi, kita mau belajar bagaimana kita memberi pertanggungan jawab atas apa yang kita percaya. Nah, nanti ada beberapa speakers juga yang akan membawa materi. Di minggu depan kita akan membahas topik mengenai Trinitas, akan dibawakan oleh Bang Alex Utajulu. Kemudian kita juga bahas Trinitas Part 2, itu nanti akan dibawakan oleh Bang Daniel Sutami, yang juga hadir di sini juga. Lalu di minggu depannya lagi kita akan membahas topik mengenai
The Case for the Spirit of Prophecy atau Roh Nubuat. Dan itu nanti akan dibawakan oleh Bang Daryl Syahril sendiri. Oke, jadi topik pada malam hari ini kita mau belajar tentang The Seventh Day Sabbath. Saya yakin di sini kita sudah pernah mempelajari tentang ini, pasti di kakar-kakar kita juga udah pernah mendengarkan. Tapi kalau misalkan saya ajukan kembali pertanyaan, misalkan begini, kita misalkan bayangkan misalkan teman-teman orang muda lagi ada di kantin, lagi ada di kantor, terus tiba-tiba datang pertanyaan random dari orang lain nanyain soal iman kita. Kalau ada yang nanya misalkan, kok lu gerejanya hari Sabtu, di saat semua orang gerejanya hari Minggu, kok lu sendiri gerejanya hari Sabtu? Nah, terus dia kasih ayat-ayat, bukannya Yesus sudah bangkit di hari Minggu, maka sabat perjanjian barunya jadi hari Minggu. Nah, terus kita disuruh defend nih, kita disuruh memberi pertanggungan jawab. Tapi pas kita beri pertanggungan jawab, kita kaku atau kita gagu gitu untuk gagap untuk kasih jawaban. Nah, itu tuh yang mungkin kita pernah alami dan bahkan saya alami waktu waktu zaman-zaman SMA, saya lagi duduk di kantin tiba-tiba ada teman ada Christian yang nanyain soal itu. Saya nggak bisa jawab dengan yakin gitu. Jawaban saya kayaknya sangat-sangat meragukan gitu. Jadi saya bersahabat, tapi kalau ngejelasin ke orang lain saya nggak bisa. Nah, itu yang kita mau coba pelajari. Nah, jadi mungkin ini sedikit sebagai pengantar, karena memang nggak semua kita mungkin ada di grup dan ikut workshop. Jadi definisi apologetics, seperti yang sudah dibagikan Bang Daryl sebelumnya, adalah kita giving a defense, memberikan jawab, memberi pertanggungan jawab atas apa yang kita imani sama orang lain. Nah, dasar atau fondasi dari uh, apologetics ini itu ada di 1 Petrus 3 ayat 15. Saya ingin kita baca sama-sama dalam hati, saya bacakan dari sini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita bisa lihat ini di handout yang sudah dibagikan kok Kevin. Jadi kita tuh dituntut oleh Tuhan lewat ayat ini untuk selalu siap, be ready always, untuk kasih jawab sama orang-orang yang nanya sama kita tentang reason, alasan dari hope yang kita punya dengan kelemah lembutan dan juga penuh hormat. Jadi kita tuh harus siap selalu gitu. Ibarat kata kalau kita disuruh siap selalu, persiapannya tuh bukan dilakukan pada saat challenge itu datang, persiapannya justru harus sebelum itu. Jadi penting banget untuk kita selalu sedia setiap saat dalam hal memberikan pertanggungan jawab. Nah, khususnya tentang pelajaran Sabat. Nah, kita mau belajar. Ini sebenarnya sudah ada di handout, tapi saya ingin memberikan highlight point aja. Jadi secara lebih mendetail, saya rindu teman-teman untuk baca berulang-ulang handout yang sudah dibagikan. Kita belajar gimana jawaban seperti apa yang harus kita persiapkan kalau ada challenge atau pertanyaan kritis dari orang tentang iman kita, jawaban yang seperti apa yang kita harus prepare, dan bagaimana cara kita mempersiapkan jawabannya. Ini ada di handout juga bahwa eh, belajar apologetika itu tidak menggantikan prinsip bahwa kita tuh harus menggunakan metode Kristus, metode kasih. Jadi metode Kristus dan apologetika ini dua hal yang harus berjalan berbarengan. Kita harus siap untuk memberi pertanggungjawab sama orang. Ini sebuah kutipan yang saya kutip juga di handout. Uh, Nyonya White katakan, saya telah ditunjukkan bahwa banyak orang yang mengaku punya pengetahuan tentang kebenaran masa kini, ternyata nggak tahu apa yang mereka percaya. Mereka nggak ngerti bukti-bukti dari iman mereka, gitu. Jadi imannya cuma ikut-ikutan doang. Ya, karena orang tua saya percaya Sabat, ya udah saya ikut. Nggak seperti itu. Kita harus punya bukti itu secara pribadi, gitu. Jadi kita bisa mempertanggungjawab sama orang lain. Di kutipan lain, we cannot give what we didn't have. Gimana kita mau kasih kebenaran sesuatu yang kita kita sendiri juga nggak ngerti, nggak bisa menjelaskan fondasi Alkitabnya seperti itu. Ini kutipan bagus. Jika kita nggak bisa memberikan alasan yang kuat tentang kenapa kita menguduskan Sabat yang hari ketujuh, maka kita nggak bisa kasih argumen yang kuat untuk orang lain. Nah, jadi sebagai background, ini kan acara orang muda, dibawakan oleh orang muda untuk anak muda. Nah, kita belajar sama-sama sebagai anak muda. Kenapa kita penting belajar ini? Nah,
Saya ada kesaksian, saya bersama dengan partner rohani saya, Brother Kevin Intan, kita punya sebuah kesaksian yang berkaitan kenapa sih belajar apologetika sahabat hari ketujuh itu hal yang penting. Nah, saya mengundang sahabat saya, Kevin Intan, untuk boleh membawakan kesaksian. Nah, selamat teman-teman. Jadi, eh, jadi saya mau saksikan sedikit apa yang saya dan Ari Tuhan berikan kesempatan sekitar 3 tahun yang lalu lah ya. Jadi sebenarnya ceritanya panjang, cuma for the sake of 10 menit ini ya, saya coba singkat-singkat-singkat. Jadi satu kali eh, saya bangun tidur, saya sebenarnya agak males gitu, mau lari pagi gitu hari itu. Tapi entah kenapa kayak Tuhan dorong itu untuk lari pagi. Akhirnya saya lari pagi di kompleks itu, di komplek rumah saya itu. Waktu saya lagi coba lari pagi, saya lihat di dekat lapangan itu ada opa-opa. Nah, ini opa yang ada di gambar ini. Dia senyum ke saya juga senyum balik. Akhirnya kita kenalan, kita ngobrol. Ternyata Opa Paulus namanya. Opa Paulus ini adalah pendeta. Dia umurnya sudah 70-an pada saat itu. Dia ceritakan dia sudah pelayanan 55 tahun. Dia bagaimana pokoknya dia kesaksian lah panjang. Akhirnya kami nggak jadi lari. Dia nggak jadi jalan pagi, saya nggak jadi lari. Kita cerita di lapangan. Nah, eh, singkat cerita, kita nggak jadi lari. Malamnya saya undang lagi dia datang ke rumah. Lalu di rumah dia cerita lagi banyak tentang pelayanannya. Sampai kita mau berpisah, waktu saya mau antar dia balik ke rumahnya, saya tahan dia sebentar. Terus saya bilang sama Opa ini begini, Opa Paulus, terima kasih kesaksian Opa Paulus sangat menguatkan saya. Saya sebelum kita berpisah karena lusanya itu dia mau pulang kampung, dia datang ke situ ke rumah menantunya gitu, tetangga saya. Saya mau kasih Opa Paulus sedikit oleh-oleh, boleh nggak? Wah, dia senang tuh langsung mukanya. Mungkin dia pikir saya mau kasih barang gitu ya, atau kasih uang. Oh, boleh boleh apa tuh Kevin? Saya bilang sama Opa Paulus, Opa, eh, saya mau sharing sama Opa tentang kebenaran hari Sabat. Yang tadinya mukanya senyum langsung datar gitu ya. Terus dia langsung bilang, oh sorry ya Kevin. Kalau soal itu menurut Opa semua hari itu sama saja. Nanti yang akan dibahas ya. Mau nggak sabat, mau minggu, mau hari apapun itu semua sama. Kita boleh boleh menyembah Tuhan. Terus saya bilang sama Opa itu, betul Opa, betul sekali. Setiap hari kita harus devotion pagi-pagi. Tapi untuk yang hari Sabat ini, hari yang ketujuh ini khusus Opa. Kalau boleh nanti kita atur waktu kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum Opa pulang. Akhirnya dia iya-iya aja gitu ya. Nah, lalu besoknya ternyata dia berminat untuk kami ketemuan sama Opa ini. Nah, disinilah eh, pentingnya apologetics, teman-teman. Jadi, sebenarnya sebelum peristiwa itu, hati saya tuh lagi berkobar-kobar lah, sampai sekarang ini lah ya. Saya selalu minta sama Tuhan beberapa kali kesempatan, Tuhan kirimkan saya jiwa gitu. Itu Tuhan langsung kirim tuh jiwanya. Nah, pada saat itu Tuhan jawab saya lewat Opa ini. Tapi saya nggak siap. Ini penting sekali belajar apologetics ya. Saya nggak siap, saya tahu lah soal sahabat itu gini-gini gini. Tapi menjelaskannya kepada seorang pendeta, seorang yang non-Advent, ayat demi ayat, gimana cara eh, meramunya supaya berkesan, itu saya waktu itu nggak bisa-bisa banget gitu ya. Terlalu sibuk sama dunia gitu. Akhirnya itulah saya telepon si Ari. Nah, puji Tuhan Ari waktu itu sambut. Dia bilang, datang aja bro ke rumah, kita makan malam di rumah sambil ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya bawa lah si Opa ini ke rumah Ari. Di motor itu, teman-teman tahu, pas di motor ke rumah Ari, Opa ini bahkan bilang, berhenti dulu, saya mau ambil kertas. Saya mau beli kertas di fotokopi sama beli pulpen. Akhirnya kita belajar di rumah Ari. Besoknya lagi datang ke klinik tempat Ari kerja. 2 malam kita kasih KKR private lah si Opa ini. Tentang sabat. Teman-teman tahu di akhir makan pizza juga di situ. Ari beliin pizza. Wah senang ya makan pizza dapat berkat rohani lagi. Di akhir pertemuan malam kedua itu, besoknya dia mau pulang, Opa ini bilang begini sama kami. Kevin, Ari, saya senang sekali. 55 tahun saya pelayanan, ini saya belum pernah dengar. Wah ini bagus sekali. Saya minta maaf mewakili teman-teman saya pendeta atau pendeta gereja hari Minggu lah. Kami selalu anggap Advent itu legalis, penganut Yudaisme. Pokoknya nggak bener lah, sesat lah. Tapi ternyata 2 malam
saya dengerin kalian, kalian menjamu saya di sini, pandangan saya tentang Advent berbeda. Khususnya tentang kebenaran Sabat ini ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan sekali. Akhirnya kita berpisah. Singkat cerita besoknya dia pulang balik ke kampung di Boyolali. Nah, teman-teman tahu, paginya Opa ini chat saya. Opa ini chat saya begini. Kevin, saya sangat terberkati dengan kebenaran mengenai Sabat ini. Saya mau kebenaran ini dibagikan juga sama teman-teman saya di Jawa Tengah. Saya punya satu satu komunitas gitulah, pendeta-pendeta eh, Sunday Keeper gitu ya, gereja hari Minggu. Eh, saya mau kumpulkan mereka. Kita harus buat seminar. Ini harus disampaikan sama mereka. Oh, saya baca itu, wah, syok ya. Kaget lah, ini apa nih? Saya menjelaskan ke Opa ini aja, saya gelagapan, butuh Ari. Lalu Opa ini bilang untuk mau ajak kami bawa seminar ke teman-teman yang ratusan pendeta itu. Nah, mungkin ada foto selanjutnya, bro. Jadi akhirnya singkat cerita, eh, kami saya sama Ari cari sponsor lah untuk biaya kami ke sana. Puji Tuhan, tanggal 9 Agustus itu ya, 2023 kita datang ke sana. Ini pendeta-pendeta dikumpulkan sama Opa Paulus, teman-temannya. Dari banyak gereja, ada gereja Baptis, gereja eh, John Wesley, gereja macam-macam lah. Gereja di sana mereka kumpul bikin seminar tentang Sabat. Saya sama Ari bawakan tentang tentang apa itu hari Sabat dan bagian saya membawakan perubahan Sabat ke Minggu. Wah, itu ngeri banget ya karena di situ bahas Vatikan juga, ya bahas-bahas yang kontroversial gitulah. Tapi saya sama Ari tuh ekspektasinya, wah, jangan-jangan di kantong mereka itu tuh, di foto itu di kantong mereka tuh ada batu gitu ya, mau lemparin kita. Saya sama Ari tuh mikirnya gitu, karena ini eh, sesuatu yang luar biasa yang saya syukuri sama Tuhan kesempatan ini. Mereka ini semua pendeta-pendeta yang sekolah gitu. Ada yang S3 juga di sini. Saya sama Ari nih, Ari dokter gigi, saya kerja di smart home gitu. Bukan bukan orang teologi yang siapa kami menjelaskan ke mereka-mereka ini. Jadi, tapi ternyata teman-teman, ada foto lagi nggak, bro? Ekspektasi kami yang kami pikir mereka akan kritis gitu ya. Wah, ini salah, ini salah. Ternyata puji Tuhannya enggak. Ternyata tuh mereka responnya tuh sangat sangat senang. Mereka ada beberapa pendeta yang bilang, ada satu pendeta yang saya ingat, dia bilang waktu dia angkat tangan, saya tuh tahu sebenarnya Sabat ini yang benar tuh Sabtu. Tapi makanya saya selalu merasa bersalah kalau saya ngajarin ke jemaat saya Sabat itu Minggu. Baru ini saya diyakinkan ini kayaknya pendeta yang Bapak ini nih yang berdiri. Jadi nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya menyerang kita. Enggak. Semua mereka puji Tuhan terima. Bahkan ada beberapa pendeta yang ajak kita untuk datang ke rumahnya di gereja Opa Paulus juga kita bikin kelompok kecil belajar. Ada yang pendeta yang bilang, jadi gimana teman-teman? Kalau ini benar, ya kita harus ambil tindakan untuk kebenaran ini. Apa respon kita? Kalau memang ini benar ya. Cuman ya tentu saya sama Ari nggak berharap gimana gimana. Apakah mereka wah harus satu gereja dibaptis jadi Advent enggak gitu. Yang penting kami itu sudah sampaikan kebenaran, khususnya kebenaran Sabat ya. Yang pertama kali Opa ini tahu, Opa ini mau teman-temannya juga bagikan. Perkara apakah mereka akan terima atau tidak itu urusan Roh Kudus. Yang penting benih sudah ditaburkan di hati mereka dan itu akan bertumbuh. Ya, Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Entah kapan buahnya akan jatuh dari pohon itu nanti, yaitu urusan nanti. Jadi dan itu eh, berlanjut ya. 4 kali kita akhirnya buat seminar bolak-balik ke Boyolali, Jakarta Boyolali. Disitulah saya ketemu sama Bang Alex. Karena Bang Alex pada saat itu lagi ada di rumahnya di Ampel, dia ada pelayanan di Solo. Bang Alex juga waktu bulan November 2023 bawakan juga seminar. Dia bawakan seminar kalau nggak salah waktu itu tentang tentang apa ya bro ya? Ada juga eh, Penghakiman, gimana bro? penghakiman, Ah ya tentang penghakiman. penghakiman, tentang penghakiman. Terus ada Kapten Grace juga kalau ada yang kenal. Semuanya tertarik dan semuanya bilang kapan lagi datang lagi. Sampai sekarang beberapa waktu lalu ya bro, ada yang tanya kapan lagi Bro Ari, Bro Kevin datang ke Jawa Tengah untuk kasih seminar. Nah, di Solo juga kita sempat buat seminar juga. Jadi teman-teman
Yang mau saya sampaikan adalah tadi ya ada ayatnya kita harus selalu siap sedia, eh, baik atau buruk waktunya untuk menyampaikan, untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai. Dan kita juga harus banyak berdoa untuk minta jiwa-jiwa seperti ini. Dan kita harus siap kalau jiwanya Tuhan kirim seperti Opa tadi, kita nggak siap, ya kesempatan itu terbuang. Tapi puji Tuhan saya punya partner yang dengan rendah hati mau membantu saya juga. Dan akhirnya karena seminar ini saya juga jadi belajar lagi gitu. Pelajaran-pelajaran yang biasanya kita belajar di master guide gitu, yang kita belajar kalau ada kelas master guide, belajar lagi. Kan sebenarnya ini kalau kita nggak perlu-perlu amat tuh kita nggak akan mau belajar, bener nggak teman-teman? Ya, mendalami tentang sahabat, gimana ayat-ayatnya, gimana cara menjawabnya. Kalau nggak ada tekanan kita nggak akan belajar. Jadi kita harus belajar teman-teman. Nah, ada kelas apologetics ini sangat membantu kita untuk kita bisa eh, mengetahui gimana sih caranya untuk bukan mendefend ya, tapi untuk sharing supaya ini berkesan di hati orang dan membawakannya bukan seperti orang legalis gitu ya. Kayak saya baru dapat pekabaran tentang righteousness by faith itu pas Bang Alex jadi audiens gitu, dia kasih tahu kita tuh nggak boleh terlalu menyampaikannya. Saya akui waktu itu saya terlalu legalis banget ya, oh sahabat 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 gitu. Padahal yang mau kita sampaikan esensinya adalah Kristus. Kita harus tinggikan Kristus. Tapi ini semua kita harus belajar supaya kita eh, paham, dan Tuhan akan, yang penting itu kita mau sih. Kalau kita mau, Tuhan akan lipat gandakan kemampuan kita. Tuhan akan bukakan pikiran kita supaya kita mampu mengerti. Nah, mungkin itu sedikit, Bro. Tuhan memberkati. Amin. Thank you. Tuhan berkati. Puji Tuhan, sebuah pengalaman yang kami alami berdua, suatu hal yang luar biasa, pengalaman yang Tuhan kasih. Dan ini mengingatkan ke aku pribadi dan kita semua betapa pentingnya belajar basic apologetics. Teman-teman tadi lihat, aku dan Kevin bukan background teologi. Saya profesional dentist, Kevin juga kerja profesional, dan kita berhadapannya dengan level pendeta-pendeta yang punya gelar S1, S2, S3. Artinya bukan berarti kita karena kita muda jadinya kita udahlah itu nanti urusannya pendeta-pendeta, ada pendeta Jeki, pendeta-pendeta yang lain, biar mereka aja nanti yang nggak gitu. Kita orang muda punya tanggung jawab teman-teman. Kita harus bisa memberikan pertanggungjawab atas apa yang kita percaya seperti itu. Dan itulah kenapa sesi seperti ini dibuat. Kita belajar basic apologetics. Um, dan ini satu pengalaman yang saya dan Kevin bisa bagikan ya, dari kita bertemu dengan berbagai macam orang non SDA, non SDA pastors. Kita tuh melihat bahwa banyak orang juga yang di luar sana tuh reject the Sabbath truth bukan karena mereka benci kebenaran, tapi karena nggak ada yang kasih tahu secara jelas. Karena nggak ada yang memberikan pemaparan yang jelas. Giliran ada orang Advent, ya orang Adventnya mungkin dalam tanda kutip KTP. Jadinya nggak benar-benar mendalami apa yang diimani sehingga nggak bisa kasih jawab. Nah, jadi penting kita untuk bertanggung jawab atas apa yang kita percaya gitu. Nah, jadi ini kembali ke pertanyaan awal tadi ya. Kalau ada satu orang teman kalian yang bertanya, kenapa sih kamu menguduskan sahabat? Bisa nggak kita memberikan jawaban yang jelas, meyakinkan, dan pastinya sesuai dengan kebenaran Alkitab? Nah, saya ingin bagikan beberapa tips yang sudah dibagikan juga di Hangout. Jadi teman-teman, aku minta buat belajar Hangout-nya ya. Aku cuman kasih highlight point aja ya. Jadi yang pertama di Hangout disebutkan bahwa kita harus diagnose before we defend. Bang Derek udah sampaikan dengan sangat bagus di workshop kemarin. Kita tuh harus tahu lawan bicara kita siapa, apa yang dia percaya, background-nya seperti apa. Jadi tidak ada satu obat untuk semua rata, enggak. Kita lagi defend ke atau memberikan jawaban ke anak muda, orang yang lebih tua, dan dengan pemahaman yang berbeda itu pun juga akan membutuhkan approach yang berbeda, teman-teman. Nah, ini beberapa diagnostic questions yang bisa kita pakai. Kita bisa tanyain, kamu percaya nggak kalau sahabat itu masih berlaku? Kalau iya, hari apa? Dan kenapa kamu percaya? Nah, ini nggak harus ditanyakan secara verbal, tapi dari kalimat-kalimat yang dia utarakan, kita bisa diagnose nih, dia arahnya kemana. Dan dari diagnostic questions ini, itu saya klasifikasikan itu nih based on pengalaman ya teman-teman. Saya nggak dapat ini di literatur, tapi ini by experience. Saya mengkategorikannya itu jadi tiga. Sebenarnya ada empat, tapi basic majority-nya itu tiga.
teman-teman bisa catat, grup yang pertama adalah orang-orang yang bilang Sabat tuh ya semua hari sama aja. Kayak tadi kesaksian Kevin ya, ketemu Pak Paulus bilang, menurut saya semua hari sama aja. Ya, lu mau berhari Sabtu ya oke, ya buat kami berhari Minggu juga nggak salah gitu. Itu yang kelompok pertama. Kelompok yang kedua, berbeda dari kelompok yang pertama yang anggap bahwa semua hari sama aja. Kelompok yang kedua ini bilang, ya the only one Sabat itu ya Sunday. Ya perjanjian baru Sabat ya Minggu, nggak ada yang lain, bukan hari Rabu, bukan hari Sabtu, hanya Minggu satu-satunya. Nah ini traditional belief ya yang kita bisa lihat. Lalu yang ketiga, kelompok yang ketiga, kalau kelompok satu, kelompok dua kan nganggap Sabat itu masih valid, masih berlaku. Kalau yang ketiga ini ya Sabat itu udah nggak berlaku. 10 hukum Taurat itu sudah dipakukan di kayu salib, yang berlaku cuma hukum kasih. Jadi ya ngapain kita ngomongin soal Sabat, itu kan cuma buat orang Yahudi. Nah, itulah kelompok yang ketiga. Nah, walaupun memang banyak banyak irisan-irisan dari sini ya, irisan satu kedua, dua ketiga dan seterusnya. Tapi dari by experience ya, dari kita ngobrol sama banyak orang-orang luar gitu. Jadi tiga inilah yang paling sering ditemukan. Dan ada grup keempat itu ya kombinasi dan juga orang-orang mungkin apatis ya. Nah, kita mau bahas satu-satu. Saya kasih highlight poinnya aja. Nanti kita bisa diskusi interaktif lewat Slido ya. Nah, grup yang pertama adalah mereka yang menganggap ya all days are the same, semua hari sama aja. Ya lu mau bersahabat di hari Sabtu nggak salah, monggo. Buat berhari Minggu juga nggak salah. All days are the same, semua hari sama aja. Nah, jadi kelompok yang ini tuh dia tuh lebih fleksibel, lebih relatif lah. Jadi sama orang Advent ya bagi mereka Advent tuh nggak salah gitu. Tapi kami juga nggak salah yang berhari Minggu. Jadi ya saling saling menghargai kita. Anda nggak salah, saya juga nggak salah. Jadi yang mindsetnya tuh lebih ke yang penting tuh motivasi hati ya. Biasanya kalau misalkan diperhadapkan sama diskusi seperti itu, ya kita lebih menghindari konflik. Maksudnya mereka lebih menghindari konflik karena kita sama-sama nggak salah. Dan salah satu yang paling sering di-quotes adalah kita promo pasal 14. Nah, aku challenge teman-teman, coba buka ayat-ayat Alkitab yang mendukung tentang point of view ini ya. Dan nanti juga boleh kaji dari handout gimana konteks aslinya. Itu sudah dijabarkan juga di handout kita. Nah, goals kita dalam menghadapi grup yang pertama ini, yang punya pemahaman bahwa semua hari sama aja, kita tuh nggak usah langsung debate on verses atau ayat-ayat Alkitab, tetapi kita tuntun orang tersebut untuk melihat bahwa Tuhan sendiri loh, Tuhan sendiri loh yang nunjukin a specific day, nggak semua hari sama aja, a specific day, hari yang spesifik. Nah, approach-nya yang paling best ya menurut based on experience ya, creation and logic. Kita kembali ke penciptaan sama ya sedikit menggunakan juga logic. Nah, kayak misalkan pertanyaan logik seperti kalau semua hari sama aja, loh, kenapa Tuhan harus memberkati dan menguduskan hari yang spesifik? Karena kan kalau di Kejadian 2 dibilang Tuhan tuh melakukan 3 hal pada hari ketujuh. Tuhan sendiri yang pilih hari tersebut, Tuhan yang memberkati hari ketujuh tersebut, dan Tuhan yang mengasingkan atau menguduskan hari tersebut. Jadi 3 hal yang Tuhan buat kepada hari ketujuh, hari ketujuh, hari ketujuh. Jadi Tuhan tuh memilih itu spesifik dan tindakan itu tuh Allah sendiri yang lakukan. Nah, kemudian help them to realize, kita tuntun mereka untuk menyadari bahwa Sabat itu bukan tentang kita bebas pilih hari, enggak. Tetapi tentang apa yang Tuhan sendiri secara pribadi telah tunjuk gitu. If all these are equal, then the day God made holy loses its meaning. Kalau semua hari itu sama, berarti kata kudus dalam hari yang kudus itu kehilangan makna gitu. Kata kudusnya jadi kehilangan makna. Nah, ini sering kita lihat di revival meeting atau KKR ya. Kalau kita ngejelasin Seventh Day, sebenarnya di secara tata bahasa orang Ibrani menamai hari, mereka tuh namai hari itu pakai angka teman-teman. Hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari 6. Tapi waktu ngomongin hari ke-7, dia tidak menggunakan angka, tapi menggunakan kata rest atau sabat. Nah, jadi ini salah satu ya bukti secara apa namanya ya nama hari di Ibrani bahwa memang hari ke-7 yang tertulis dalam Alkitab kita
yaitu memang the Sabbath day. Jadi ya itu menegaskan ya bahwa memang yang Tuhan kuduskan tuh ya di only Sabat itu. Sabat hari ketujuh tuh ya sekarang apa yang kita sebut sebagai Sabtu. Ini ilustrasi lainnya yang mungkin kita juga pasti sering dengar di KKR. Kalau misalkan contoh Kevin ya, misalkan saya ambil Kevin di sini. Kevin misalkan nikah sama seorang wanita. Nah, terus wanita ini dia tujuh saudara perempuan. Nah, terus si Kevin kan nikah nih. Relasi dia dengan istrinya kan kudus ya, karena kan pernikahan tuh diasingkan kudus. Apakah berarti Kevin bisa bilang, ah semua cewek sama aja, mau saya berhubungan dengan yang kakaknya atau adiknya, ya sama aja, semua cewek sama aja. Kan nggak seperti itu ya. Kata kudus dalam pernikahan tuh artinya diasingkan. Cuman si wanita itulah yang harus jadi partnernya si Kevin atau istrinya si Kevin. Nggak bisa Kevin bilang lagi semua cewek sama aja gitu. Nah itu demikian juga dengan kata kudus dalam kekudusan sahabat seperti itu. Nah, ini salah satu contoh artikel di God Questions. Ini website yang sangat terkenal ya. Waktu ngebahas tentang Sabat hari ketujuh. Dan eh, dia juga tergolong ke grup satu yang menganggap bahwa semua hari sama saja. Nah, jadi kalau kita ketemu artikel-artikel seperti ini, kita juga bisa belajar gimana caranya ngedefend our faith based on artikel-artikel yang apa namanya yang secara kritis menyerang kebenaran Sabat hari ketujuh. Gitu. Itu grup yang pertama. Nah, kita masuk ke grup yang kedua. Grup yang kedua berbeda dari grup yang pertama yang bilang bahwa semua hari sama saja. Grup kedua bilang ya semua hari nggak sama saja. The only Sabbath day adalah Minggu gitu. Jadi eh, kelompok kedua ini ya intinya bagi mereka orang Advent itu salah ya. Mereka bersabtu itu salah dan yang berhari Minggu lah yang benar satu-satunya gitu. Jadi eh, biasanya mereka akan menggunakan fondasi Alkitab, believe in the Bible, punya scriptural arguments, punya argumentasi-argumentasi yang dikutip dari Alkitab, dan often ready to debate. Tetapi goals kita ketika berhadapan dengan grup yang kedua ini, kita bukan mau attack ya. Saya suka kutipannya Bang Daryl di workshop kemarin. Apologetika tuh bukan kita menyerang dari posisi menyerang, tetapi kita menjawab dari posisi bertanggung jawab. Itu kutipan saya suka sekali. Jadi kita tuh juga sama ya dalam berapologetika. Kita tuh tuntun kita menjawab, memberikan pertanggungjawab dan pastinya mempertanggungjawabkan itu juga harus dari Alkitab. Nah, dan dari situ kita bisa menggunakan metode di mana kita menuntun eh, untuk sama-sama buka Alkitab dan kita akan temukan kalau kita kaji secara disiplin Alkitab, there is no biblical basis for changing the day. Gak ada biblical basis untuk pergantian hari dari Sabtu menjadi Minggu. Jadi kalau tadi grup satu approach-nya adalah creation and logic, maka based approach untuk yang grup 2 based on experience itu ya gunakan teks Alkitab secara disiplin dan juga konsisten. Follow the argument. Pertanyaan seperti di mana di Alkitab ada secara jelas menjelaskan tentang pergantian dari hari ketujuh menjadi hari pertama. Lead them to think, ini penting, lead them to think and follow their argument. Jadi ikuti argumentasinya dari Alkitab. Kalau kita kaji secara disiplin, itu tidak ada ayat sama sekali yang mendukung tentang fondasi tersebut. Begitu. Oke, ini beberapa bagian. Nah, ini beberapa ayat Alkitab yang sering dikutip, misalkan Kisah Rasul 20 ayat 7. Kalau teman-teman lagi pegang Alkitab, boleh coba dibuka. Contohnya misalkan uh, Kisah 20 ayat 7 mengatakan bahwa mereka apa namanya bertemu memecah-mecah roti pada hari pertama minggu itu. Nah, terus ini jadi dalil untuk mengatakan, oh, lihat dong, jemaat perjanjian baru, umat mula-mula kan berkumpulnya di hari pertama minggu. Nah, lihat dong, berarti ini ya jemaat mula-mula tuh bersahabatnya di hari pertama, gitu. Nah, tapi kita lihat lagi bahwa ini tuh recorded meeting, pertemuan yang ya dikasih tahu, bukan sebagai sebuah pergantian hukum, gitu. Jadi itu cuma peristiwa yang dikutip tanpa sebuah komen. Karena kan sahabat itu di perjanjian lama sebuah komen ya kan, nggak ada sama sekali sebuah komen spesifik yang karena kan perubahan hukum itu kan sangat sensitif ya bagi orang Yahudi ya. Apalagi kalau misalkan Rasul Paulus atau apa mengatakan bahwa sabat itu diganti dari hari ketujuh, itu sangat-sangat sensitif gitu dan itu tidak ada secara eksplisit di dalam perjanjian baru. Nah, kemudian 1 Korintus 16 ayat 2, teman-teman bisa lihat di Alkitab ada catatan di mana orang-orang kumpul persembahan
di hari pertama. Dan ini pun juga sama, bukan bukan menyatakan bahwa Sabat itu sudah berganti gitu. Terus ini juga Wahyu Wahyu 1 ayat 10, waktu Yohanes di Patmos dikatakan dia bertemu di hari Tuhan. Nah, baru hari Tuhan itu didefinisikan sebagai hari kebangkitan. Nah, itu juga adalah yang ditambahkan kemudian, yang sama sekali tidak ada bukti bahwa hari Tuhan itu hari kebangkitan seperti itu. Malah justru kalau di Perjanjian Lama kita lihat Yesaya 58, di sana dikatakan Tuhan itu ya itu. Oke, jadi artinya kalau kita berhadapan dengan teman-teman sahabat-sahabat kita yang dengan pemahaman grup 2 ini, kita harus kembali kepada Alkitab seperti itu. Nah, ini beberapa ayat lainnya. Ini saya nggak cantumkan dan jelaskan semua-muanya ya, karena kita sudah coba cantumkan di handout. Jadi untuk ayat-ayat spesifik dan kajiannya itu teman-teman boleh baca lebih lengkapnya di handout yang sudah dibagikan. Oke, nah ini juga beberapa bukti yang kita bisa pakai dan kita juga pasti sering pakai ya tentang peristiwa penyaliban Yesus. Semua dunia kekristenan percaya bahwa hari kematian Yesus itu hari Jumat, Jumat Agung. Dan seluruh dunia Kristen maupun Katolik percaya bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu. Nah, menurut catatan Alkitab, kita lihat bagaimana hari di antara Jumat dan juga Minggu itu adalah hari Sabat. Dan nggak lain bukan, hari Sabat adalah apa yang kita sebut sebagai Sabtu, hari ketujuh, seperti itu. Jadi itu salah satu bukti. Kemudian gimana dengan Perjanjian Baru? Nah, ada banyak sekali catatan-catatan Alkitab di Perjanjian Baru bahwa Rasul Paulus tuh bersabat, bahkan bukan cuman sedikit. Maksudnya kalau kita lihat catatan Alkitabnya, itu bahkan total sabat yang terekam itu 84 sabat. Paulus tuh berhari Sabat di sana. Jadi artinya ya Rasul Paulus dan jemaat mula-mula pun juga apa namanya berhari Sabat, menuliskan hari Sabat seperti itu. Oke. Em, nah, kita masuk ke grup yang ketiga. Nah, ini juga kalau grup yang pertama kedua tadi nganggap bahwa Sabat itu masih berlaku ya dengan pemahaman yang berbeda tadi kita sudah sama-sama lihat. Kalau yang grup ketiga ini ya nganggap bahwa Sabat tuh ya udah nggak berlaku lah di Perjanjian Baru, apa namanya sudah dipakukan di kayu salib, sudah tidak berlaku lagi buat kita yang di Perjanjian Baru. Sabat itu cuma buat orang Yahudi, sabat itu cuma buat orang Israel. Sekarang tuh prinsipnya tuh ya udah kasih gitu, nggak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih. Nah, ayat yang sedang dikutip ini Efesus 2 ayat 15, Kolose pasal 2, kemudian kitab Galatia. Nah, goals kita ketika kita berhadapan dengan grup ini itu kita tuh ya kita clarify relationship between hukum dan grace, bahwa grace atau kasih karunia itu tidak meniadakan hukum. Kasih karunia Tuhan tuh tidak membuat kita tuh jadinya bebas untuk melanggar hukum. Hukum tuh apa namanya? Hukum tuh kan kalau di Paulus bilang di kitab Roma mendefinisikan dosa. Oleh hukum kita tahu bahwa mengingini itu dosa. 10 hukum itu kalau dilanggar itu dosa. Taunya dari mana? Dari hukum Taurat, dari hukum 10 seperti itu. Jadi Injil atau gospel itu tidak meniadakan hukum itu sendiri seperti itu. Jadi eh, ya saya suka ya dengan Martin Luther ngekuat bahwa hukum itu seperti cermin yang kasih tahu kita bahwa kita ini berdosa, cerminan pertobatan. Jadi artinya ya kita kita melihat hukum itu sejajar. Hukum yang mengatakan bahwa ingat kuduskan hari Sabat itu sejajar dengan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tua, seperti itu. Jadi kalau kita percaya bahwa sampai sekarang hukum yang mengatakan kita harus hormati orang tua itu masih berlaku, maka dengan pemahaman yang sama bahwa ke-10 hukum itu adalah sebuah kesatuan, berarti hukum keempat itu juga masih berlaku. Seperti itu kurang lebih. Nah, tapi ini penting juga teman-teman. Seperti yang Kevin tadi juga saksikan, kita tuh nggak mau memberikan kebenaran sahabat sama orang, terus kita meninggalkan kesan bahwa kita ini diselamatkan karena sahabat atau mengajarkan legalisme. Enggak, teman-teman. Kita tuh adalah haruslah menjadi umat yang mengajarkan law atau hukum dalam perspektif Injil yang kekal. Ya, jadi artinya kasih karunia itu yang menyelamatkan kita dari dosa itu tidak apa namanya juga adalah kasih karunia yang sama yang menyanggupkan kita untuk menurut hukum ke 10-10-nya termasuk tentang sabat gitu.
Nah, ini beberapa kalimat pertanyaan yang bisa kita challenge seperti kalau hukum itu dihapuskan, dibakukan di kayu salib, lalu gimana cara kita mendefinisikan dosa? Karena 1 Yohanes 3:4 bilang dosa itu adalah transgression of the law. Jadi artinya hukum itu masih berlaku. The Sabbath is the part of the unity of the Ten Commandments. Ini yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa satu hukum tidak bisa dipisahkan dari hukum yang lain. Setiap hukum sejajar. Um, Terus juga Matius 5:17, ini waktu Yesus bilang ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi untuk menggenapinya. Nah, saya belajar kata menggenapi di ayat itu tuh artinya tuh Yesus menghidupkan dan Yesus memberi contoh. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana cara kuduskan Sabat yang benar, ya kita melihat hidup hidup Yesus, karena Yesus menggenapi hukum 10, ya termasuk dia menghidupkan, dia kasih teladan. Jadi kalau kita melihat bagaimana bersabat, kita lihat ke Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Ya Yesus, dia menurutku biasa dia datang ke sinagog, dia membaca Alkitab pada hari Sabat. Jadi kita bisa lihat bagaimana Yesus Kristus menguduskan Sabat, dan kita sebagai pengikut Kristus pun juga harus mengikuti teladan tersebut. Begitu. Nah, ini adalah grup 4 bonus, beberapa variasi yang mungkin kita coba temukan. Ada yang mengatakan, Sabat itu oke, baik, tapi nggak esensial lah. Nggak termasuk ke dalam salvation issue, nggak ada tentang isu keselamatan. Jadi, ya ini bukan hal yang esensial lah untuk kita perdebatkan. Nah, itu akan bisa kita temukan juga. Ya, artinya, ya kalau kita menemukan grup yang seperti ini, ya kita nge-shift dari salvation issue ke authority issue, bahwa memang ini memang Sabat tidak menyelamatkan. Kita diselamatkan satu-satunya oleh pengorbanan Kristus yang mati di kayu salib yang kita terima lewat iman. Tetapi kita juga artinya kan mengikuti apa yang Yesus firmankan. Kita mengikuti semua yang Yesus firmankan. Jadi 10 hukum termasuk juga tentang Sabat hari ke-7, tentu kita harus ikuti sesuai karena kita mengaku diri kita murid Kristus, begitu. Atau mungkin juga ada orang-orang yang mungkin pasif atau ignorant. Ini juga mungkin bisa kita temukan di kalangan anak-anak muda. Jadi dari 3 dan 4 grup tadi, saya simpulkan sedikit bahwa mungkin jawaban atas pertentangan Sabat itu berbeda-beda, tetapi setiap jawaban itu harus kembali ke tempat yang sama, yaitu apa? Yaitu Alkitab. Kita harus kembali ke Alkitab. Artinya, kita sebagai anak-anak muda yang mau berapologetika secara praktikal, kita harus belajar Alkitab, teman-teman. Nggak bisa kita nggak belajar Alkitab. Kita harus selidiki secara mandiri, pribadi. Bayangin kita sebagai orang yang dari nol, terus tiba-tiba kita disuruh ngejelasin. Ya, kita harus belajar membayangkan itu, teman-teman, ketika belajar. Sehingga waktu ada orang nge-challenge atau ngajuin pertanyaan kritis, kita udah siap untuk kasih jawaban yang bagus. Seperti itu. Tapi kembali, kita juga harus meminta kuasa Roh Kudus, karena nggak bisa kita memberikan jawaban Alkitab kalau itu bukan dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Seperti itu, teman-teman. Jadi, ini mungkin sebagai closing sebelum kita interaktif ya. Our calling is not to win arguments. No, kita bukan mau menang argumen. Kita bukan mau mana siapa lebih pintar, siapa lebih pandai ngutip ayat segala macam. Enggak. Our calling, panggilan kita, itu tuh untuk gimana cara menyajikan kebenaran tuh secara jelas, gitu. Enggak, ya ibarat kata enggak ragu-ragu, enggak gagap, karena kita sudah percaya betul atas apa yang kita percaya dan siap untuk memberikan pertanggungjawab sama orang lain. Gitu. Jadi believing the Sabbath truth is not enough. Percaya Sabat itu hari ke-7 itu ternyata kita belajar malam ini nggak cukup ya. Kita lebih daripada itu. Selain percaya, kita juga harus bisa ngejelasin sama orang. Sebagai kutipan terakhir, ini kutipan dari Counsels to Writers, dikatakan iman mereka, iman kita itu harus berdasar pada firman Tuhan. Sehingga ketika masa pengujian itu datang dan kita dihadapkan kepada situasi untuk kita bisa memberikan jawaban atas iman kita, maka kita bisa untuk memberikan jawaban atas apa yang kita percaya kepada mereka gitu, dengan kelemah lembutan dan juga penuh hormat. Jadi sebagai konklusi, yang pertama dan yang paling penting, we have to study our Bible. We cannot give what we didn't have. Kita harus belajar tentang Alkitab. Yang kedua, bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itu adalah core-nya. Kemudian preparation, lewat renungan harian. Kemudian loving the person, kita harus mengasihi orangnya, nggak cuma sekedar bisa berargumen ya. Kemudian yang kelima, kita mau win the soul, bukan the argument. Kita bisa memenangkan argumen, tapi kehilangan
orang tersebut, pribadi dan jiwa orang tersebut itu bukan hal yang kita inginkan. Dan yang terakhir, kita harus membangun relationship. Semoga materi ini yang saya sampaikan lewat PPT dan handout itu boleh menjadi sebuah bekal rohani buat kita, khususnya sebagai orang muda, untuk kita boleh siap sedia memberikan pertanggung jawab atas apa yang kita percaya selama ini. Oke, sebelum kita mungkin masuk ke sesi Q&A, sebelum saya kembalikan ke Kak Siska, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar secara singkat lewat materi dan kesaksian betapa pentingnya kami untuk belajar tentang apa yang kami imani, sehingga ketika Tuhan berikan kami kesempatan memberikan jawab pada orang lain, kami didapati siap. Kami membutuhkan tuntunan Roh Kudus dalam keseharian kami belajar Alkitab, supaya kami memiliki iman yang berfondasi pada firman-Mu dan bukan karena ikut-ikutan. Kami rindu Tuhan, Engkau boleh mempertajam apa yang kami sudah pahami, dan hal-hal yang kami belum pahami, biar kiranya juga Tuhan boleh sadarkan kepada kami kekurangan-kekurangan kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas apa yang kami imani. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Kak Siska. Amin. Thank you so much, Kak Ari dan Bang Kevin. Buat yang merasa terberkati, boleh dong kasih reaksinya. Thank you. Aku juga ngelihat ini ternyata kita nggak dihadiri oleh peserta dari Jakarta aja ya, ataupun yang di Pulau Jawa, tapi ada juga yang bakal udah seberang samudra kayaknya. Salam buat juga Kak Olga dan suami. Em, Tadi menarik juga ya yang sudah dijelaskan oleh Kak Ari dan Bang Kevin. Aku pun sebenarnya tadi penasaran banget dengan handoutnya 15 lembar itu nanti rencananya mau dipresentasikan seperti apa 30 menit. Oh, tapi ternyata tadi kita sudah dikasih how-nya. Jadi kalau misalkan kita sudah dikasih what-nya nih kan ya, sudah dikasih di handout itu eh, segala tools untuk bisa membantu kita memahami lebih dalam. Nah, kemudian ini adalah sesi malam ini tuh khusus untuk menyoroti how-nya ya tadi. Dan how yang paling pentingnya itu kuncinya adalah ketika kita ditanya, kita bisa aja loh nanya balik. Jangan buru-buru langsung defensif, jangan buru-buru langsung mau menjelaskan ataupun menggurui, tapi bisa tanya dulu dengan pertanyaan-pertanyaan diagnostik gitu ya. Tadi aku suka banget di grup pertama, kalau misalkan grup yang pertama tentang apa tadi? Grup yang orang-orang yang Always are the same, semua hari sama. semua hari sama. Tapi kita bisa tanya lagi ya, lah kalau semua hari sama, kenapa Tuhan mengkuduskan satu hari itu di kejadian lagi gitu ya? Ini menarik juga ya, membuat dia jadi berpikir lebih lanjut. Nah, karena waktu yang juga cukup terbatas dan aku lihat di Slido ada eh, beberapa pertanyaan. Ini aku akan minta izin ya, mohon kesediaan. eh, Ngapunten banget teman-teman, aku akan ambil satu pertanyaan untuk dibahas pada malam ini. Nah, nanti sisanya pertanyaan itu yang sudah ditampung bisa kita nanti sampaikan di grup. Jadi nanti di grup itu kita bisa saling diskusi ya, dari pemateri, Kak Ari atau Bang Kevin, ataupun juga dari teman-teman lain. Karena di sini kan ada Bang Alex, ada Bang Kevin, ada Bang Daniel, ada Bang Daryl, pun teman-teman lain yang punya pengetahuan-pengetahuan lain yang bisa memperkaya kasana kita, monggo. Nah, izinkan aku untuk membaca ini satu pertanyaan. Itu semua pertanyaan aku sih. Aku penasaran banget karena ketika dulu masuk kantor baru, ada orang Kristen, beberapa yang kemudian bertanya, Advent kenapa sih di hari Sabat? Mereka masuknya banyak yang grup 2 dan grup 3. Tapi waktu itu dia ngomongnya pas waktu lagi acara, eh, ngomong sekilas yang kayak lagi acara welcome party gitu. Jadi kondisinya mepet. Dan aku jadi, gimana kayak udah banyak banget nih, knowledge ya, tapi bingung mau ngeluarin yang mana. Jadi sementara mereka juga cuma nanyanya kayak sekilas doang. Kan jadi bingung ya. Nah, kalau kemudian aku mencobalah menjelaskan apa yang udahlah seingat aku aja, bla bla bla. Tapi kemudian kayaknya aku kurang puas gitu. Dan ketika mencoba cari eh, kesempatan lain untuk mau menjelaskan Sabat dengan lebih baik, kenapa aku mengimani hari Sabat?
mereka mandang aku kesannya kayak ya lu lagi pengen defend your faith, right, gitu. Jadi karena mereka bukan sepenuhnya penasaran, mereka hanya kayak kok aneh, tapi nggak sepenuhnya penasaran gitu. Jadi bagaimana nih kalau misalkan kita di kondisi-kondisi yang seperti itu, yang mungkin ada orang bertanya, kondisinya mepet, kita mungkin mau cari kalau tadi kan tadi Bang Kevin kan puji Tuhan ya bisa dapat kesempatan menjelaskan pertama kali, tapi ternyata ada kesempatan-kesempatan lain berikutnya, misalkan ke kliniknya, ke rumahnya Bang Ari atau ke kliniknya Bang Ari gitu kan. Ya, Tuhan berikan kesempatan-kesempatan untuk bisa menjelaskan dengan lebih enak suasana. Nah, kalau misalkan situasinya, kalau misalkan case-nya kayak aku gini, yang kayak aku alami kemarin, itu kira-kira mungkin ada saran, tips and trick yang bisa aku lakukan. Silakan Bang Ari, Bang Kevin, atau mungkin dari kakak-kakak yang lain di sini. Oke, saya dan Kevin tidak hanya berdua di sini, ada beberapa kakak rohani juga dari IYC Mm-mm. kemarin. Ada Bang Alex mungkin yang bersedia buat kasih tanggapan, Bang. Pertanyaan Kak Siska. Azik, di Tai Chi ya. Di Tai Chi ke Bang Alex. Ayo Bang. Sorry Kak, tadi apa in brief pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, kalau misalkan ada orang yang bertanya, mereka masuk dalam grup kedua. Kebanyakan grup kedua bertanya dalam situasi yang mepet, biasanya apa yang bisa kita keluarkan untuk grup kedua? Grup kedua itu tadi yang Sunday is the new Sabbath. Dan kalau misalkan dalam kondisi mepet itu, ini pertanyaan cabangnya ya, pertanyaan B. Kalau misalkan kondisi mepet dan mungkin dari kitanya belum puas, cari kesempatan lainnya yang tanpa menimbulkan kesan bahwa ya kita ini lagi defensif aja belain iman kita gitu. Tanpa menimbulkan kesan defensif, tapi sebenarnya kita lagi mempertanggungjawabkan, membuat dia penasaran. Itu gimana? Ahlinya nih kalau Bang Alex nih, ahlinya apa menimbulkan apa men-trigger memantik pertanyaan-pertanyaan yang bikin penasaran nih Bang Alex nih. Gimana Bang? Iya. Nah, aku nggak ada nggak ada ini maksudnya nggak ada hal-hal khusus sih karena hal-hal seperti ini kan saya nggak tahu tadi disampaikan nggak di bagian depan atau tapi saya rasa di workshop basic apologetic yang lain disampaikan bahwa kita belajar ini pada dasarnya pertama buat kita supaya kita tahu karena kan ini kan textbook banget ya. Tetapi in reality nanti kan nggak mungkin kita ngecek dulu catatan, oh ini diagnosa berapa, satu, dua, tiga, empat ya. Terus jawaban apa yang harus gua kasih nih, ikut yang mana nih, kan nggak sama mungkin nggak akan pernah bisa seperti itu. Tapi at least dengan kita tahu struktur begini yang lebih tersusun rapi, jadi buat kita bisa punya dalam pikiran mapping gambaran tentang, oke, gue lagi bicara sama orang ini, dia seperti tampaknya begini. Jadi nanti ayat ketika dikatakan bahwa Roh Kudus ketika kamu diperhadapkan sama pembesar-pembesar, Roh Kudus akan tuntun kamu untuk bicara, nanti di situ akan teraplikasi itu. Apa kata-kata yang akan Tuhan kasih ke kamu untuk bisa sampaikan sesuatu kepada orang lain. Case tadi yang pertanyaannya dalam waktu singkat seperti apa. Jadi hal-hal kayak gitu gue sendiri pun lupa, saya sendiri pun lupa dan nggak kalau ditanya sekarang mau di recall juga nggak ingat kira-kira mau ngomong apa. Tetapi yang bisa saya sampaikan di sini em, em, Papa dikit air. ya. Tapi yang bisa saya sampaikan di sini adalah untuk yang kayak grup nomor 2 yang bilang bahwa hari Minggu adalah hari hari Sabat, itu kan ya grup nomor 2 ya, kalau nggak salah Mhm. ya. Hari Minggu adalah hari Sabat. Sebetulnya ini sangat common, orang udah tahu sebetulnya bahwa itu kan keyakinannya dia bahwa Sabat itu adalah minggu ketika Yesus eh, mati dan Bangkit. hari kebangkitan menjadi hari kemenangan dan sebagainya. Nah, itu fungsi dari kita belajar. Oh, jadi kita tahu perspektif mereka begitu. Well, ya mungkin tanya aja di mana di Alkitab Yesus kebangkitan Yesus menjadi disebut sebagai hari Sabat begitu. Nanti prinsipnya kita salting
apa Mbak istilahnya apa? Salting the horse gitu ya. Kita garamin kuda supaya dia hanya ngasih ngasih teaser-teaser yang bikin dia, oh iya ya, di mana ya? Oke gitu. Karena kan waktunya singkat tadi pertanyaannya kan, Hmm. supaya next dia punya sesuatu yang mau ditanyakan ke kita. Dan itu salah satu elemen tulis itu salah satu tips kalau mau disebut, kalau mau dianggap sebagai, kalau mau orang lihat kamu sebagai seorang yang pembicara yang menarik, pengkhotbah menarik, atau bahkan seperti ini apologetik yang menarik, nggak usah semua disampaikan. Jadi kasih itu ya remah-remah, remah-remah, remah-remah sampai akhirnya orang itu, ini kita bicara teknis begini setelah setelah kita punya hubungan yang baik, kehidupan yang benar, jadi gitu ya. Jadi ini supaya teman-teman nggak salah nangkap konteksnya ceritanya. Ini setelah kita punya hubungan yang baik, setelah kita punya kehidupan yang cukup baik dilihat orang lain gitu ya. Jadi kita salting mereka, kita garamin mereka. Kan kalau makan garam kan makin lama makin haus gitu ya. Itu prinsipnya. Jadi dan itu membuat kamu lebih menarik di mata mereka. Ketika kamu nggak perlu jelasin semua A sampai Z. Kadang orang too much juga, kayak kita makan kebanyakan juga enak ya gitu ya. Jadi nggak perlu ada semua, ada porsinya gitu. Dan itu tadi prinsipnya Roh Kudus akan sampaikan, akan bantu kita untuk bicara. Setelah kita belajar ini semua, pertama untuk diri kita, nanti Tuhan akan bantu kita untuk bicara yang spesifik, kalimat-kalimat seperti apa yang mungkin nggak akan bisa eh, kita atur sedemikian rupa di sini. Karena kan Pena Inspirasi bilang untuk ayat yang tadi bahwa kita nggak perlu siapin kata-kata bagus bagaimana untuk orang nanti mau nanya kita mau jawab apa, itu nggak perlu. Tetapi ketika kebenaran itu sudah ada dalam hati, nah fungsi Roh Kudus bring all into remembrance, mengingatkan kita kembali untuk semua hal yang kita udah tahu, nanti kalimatnya akan jadi sejadi-jadinya pada pada saatnya. Mungkin itu yang bisa Hmm. saya tambahkan. Terima kasih. Yes, thank you Bang Alex. Jadi memang ada seninya ya, Bang. Kita tuh nggak bisa yang apa namanya hafalin terus kemudian dijejalin semua dalam kondisi waktu yang singkat. Itulah seninya ya, kasih-kasih semacam sampel-sampel teaser gitu. Nanti mungkin aku percaya sekali semua teman-teman di sini masing-masing pasti di sini pernah encounter atau mengalami yang namanya imannya ditanya oleh teman atau sahabat ataupun teman tetangga ataupun teman kerja. Nah, jadi mungkin teman-teman eh, jika ada yang mengalami hambatan atau bahkan ada yang dalam tanda kutip eh, kisah sukses gitu ya dibantu oleh Roh Kudus, mungkin boleh share ya nantinya di grup. Jadi kemudian itu bisa jadi pembelajaran buat aku, buat teman-teman yang lain gitu ya, yang mungkin masih agak-agak stuck. Aku mau gimana ya, seninya gimana ya, tips and triknya gimana ya gitu. Mulainya dari mana ya gitu. Nah itu mungkin bisa jadi semacam inspirasi gitu buat teman-teman yang lain. Thank you so much Bang Alex, Kak Ari, dan juga Kak Kevin untuk materinya pada malam ini dan juga untuk pembahasannya ya. Dan teman-teman tenang juga ya. Ini kita semua direkam, jadi nanti rekaman kemudian slide juga akan dibagikan di grup Basic Apologetics. Terus buat teman-teman yang masih belum masih mau mengajak teman-temannya yang lain untuk bergabung, silakan hubungin call centernya EYC yang ada tertera di chat. Terus kemudian kalau misalkan ada teman-teman yang terpanggil untuk mengundang teman-teman non-abstain untuk join dalam sesi kita harapkan untuk memberitahukan ya kepada admin EYC, itu yang di EYC Call Center itu. Jadi biar kita kemudian juga bisa mengkondisikan sesi kita berikutnya. Dan yang kedua, mohon juga di briefing temennya yang non-abstain itu gitu ya. Uh, Kemudian pengumuman terakhir adalah minggu depan kita akan belajar apa? Trinitas part 1. Yang akan dibawakan oleh siapa Kak Ari? Bang Bang Alex. Bang Alex. Oh, oke. Oh ya, kita juga jangan lupa ya kasih selamat loh ke Bang Alex. Bang Alex ini sedang melanjutkan MDiv ya di IAS ya. Asik, langsung.
Langsung sok-sok malu. Oke. Teman-teman, aku harapkan boleh buka kamera. Kita akan foto bersama sebelum kita tutup. Dan nanti doa tutup boleh minta tolong dilanjutkan oleh Kak Arya. Mungkin kita doa tutup dulu baru kita berfoto ya. Oh, boleh. Baik, terima kasih teman-teman. Sebagai closing statement, mungkin tadi kita sudah lihat bahwa kita tuh sebagai orang muda tuh penting banget buat belajar basic apologetics. Bukan berarti karena kita nggak punya background sebagai penatua jemaat atau pendeta, kita jadi nggak belajar hal-hal kayak gini. Itu kita penting banget buat belajar, baik untuk diri kita maupun juga untuk kita menggunakannya sebagai tools penginjilan. Semangat terus buat belajar, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sesi malam hari ini. Kami sudah boleh belajar tentang bagaimana memberikan jawaban atas apa yang kami imani, terkhusus pelajaran mengenai Sabat hari ketujuh. Bantu kami Tuhan sebagai anak-anak muda untuk boleh membagikan iman kami kepada orang lain dan kami boleh siap sedia memberi pertanggungjawab atas apa yang kami percaya. Tuntun kami dengan Roh Kudus Tuhan, ajar kami untuk boleh memiliki semangat misioneri untuk membagikan iman kepada orang lain. Ampuni Tuhan dosa salah kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Teman-teman, mari open cam dan siapkan senyum terbaikmu. Kita akan difoto oleh